Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai arsitektur pembelajaran mesin dalam sistem Sinus, serta analisis performa sistem Sinus. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis algoritma pembelajaran mesin yang digunakan, misalnya SVM, Random Forest, dan juga Deep Learning. Dalam penelitian ini, semua analisis PCA, LDA, SVM, RF, dan MLPNN dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bahasa pemrograman sumber terbuka Python versi 3.10. Beberapa jenis algoritma pembelajaran mesin yang sering digunakan dalam konteks ini antara lain merupakan CVM atau Support Vector Machine. Adalah teknik statistik terbimbing yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan juga regresi. Konsep utama di balik SVM melibatkan pemisahan kelas dengan hyperplane tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan kuantitas yang dikenal sebagai margin. Algoritma ini sangat efektif dalam melakukan klasifikasi data, termasuk dalam membedakan pola VOC yang dihasilkan oleh sampel yang sehat dan juga yang sakit. Yang kedua merupakan random forest. Sebuah algoritma pembelajaran ensemble bekerja dengan menggabungkan metode bagging dengan pemilihan variabel acak untuk membuat model prediktif yang kuat. Algoritma ini menggabungkan beberapa pohon keputusan, mengubah pembelajar yang lemah menjadi prediktor terpadu yang kuat. Selanjutnya merupakan deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mengekstrak fitur-fitur yang lebih kompleks dari data. Deep learning sangat efektif dalam menganalisis data yang memiliki struktur hierarkis seperti data gambar maupun sinyal. Dalam konteks Sinus, deep learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola yang sangat halus dan juga dalam data VOC. Selanjutnya merupakan naive Bayes. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes dan sering digunakan untuk masalah klasifikasi teks. Meskipun sederhana, naive Bayes dapat memberikan hasil yang cukup baik untuk beberapa jenis data. Yang terakhir merupakan Key-Nearest-Next atau KNN yang mengklasifikasikan suatu sampel berdasarkan hasil kelas dari case sampel terdekatnya. KNN sangat mudah diimplementasikan, namun performanya dapat dipengaruhi oleh pilihan nilai K dan juga metrik jarak. Berikutnya ada proses pengolahan data sensor, meliputi akuisisi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi. Pertama, ada akuisisi data. Proses ini melibatkan pengumpulan data mentah dari sensor sinus. Ketika sampel, misalnya feses bayi, diperkenalkan ke sinus, sensor-sensor akan berinteraksi dengan sinyal organik volatil atau VOC yang ada dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal listrik ini kemudian dikonversi menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Yang kedua ada pre-processing. Data mentah yang diperoleh dari sensor seringkali mengandung noise atau gangguan yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, langkah pre-processing sangat penting untuk membersihkan data dan mempersiapkannya untuk tahap ekstraksi fitur. Yang ketiga ada ekstraksi fitur. Sasaran utamanya adalah untuk menangkap karakteristik sampel dari data mentah, memungkinkan diferensiasi langsung dengan algoritma pengenalan pola, dan meningkatkan kinerja klasifikasi. Biasanya, sensor sinus menghasilkan terlalu banyak sinyal informasi yang tidak praktis untuk diproses secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan teknik windowing sebagai proses ekstraksi, di mana setiap rekaman diperlakukan sebagai jendela terpisah. Pada langkah ini, respon sensor dibersihkan oleh 3 jendela yang ditentukan, diikuti oleh metode ekstraksi fitur, di mana parameter statistik termasuk maksimum, rata-rata, dan deviasi standar diterapkan ke setiap jendela. Yang terakhir adalah klasifikasi. Setelah fitur-fitur diekstrak, langkah terakhir adalah mengklasifikasikan sampel ke dalam kelas-kelas yang berbeda, misalnya sehat atau sakit. Algoritma pembelajaran mesin seperti SVM, Random Forest, atau Deep Learning
digunakan untuk membangun model klasifikasi. Model ini dilatih menggunakan data latih yang telah diberi label. Kemudian, digunakan untuk memprediksi kelas dari data uji yang belum diketahui. Selanjutnya merupakan evaluasi performa model melalui metode validasi silang. Setiap sampel dilakukan analisis kromatografi gas spektrometri massa atau GCMS. Seluruh analisis GCMS dilakukan pada suhu ruangan untuk meminimalkan degradasi senyawa volatil yang terkait dengan suhu. Data GCMS diperoleh menggunakan kolom HP 5MS UI yang panjangnya 30 meter dan memiliki diameter internal 0,25 mm. Kolom ini dipilih karena kinerjanya yang tinggi dan keandalannya dalam memisahkan berbagai senyawa volatil. Identifikasi setiap VOC yang dilepaskan dari sampel tinja didasarkan pada massa molar senyawa dan pola fragmentasi karakteristiknya. Selanjutnya ada parameter evaluasi, meliputi akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas lebih dari 88%. Pengklasifikasi SVM mencapai kinerja sedang dengan akurasi 81,25%, yang selanjutnya menunjukkan kemampuannya untuk mengklasifikasikan sampel fases dengan benar sebagai PS atau NS. Di antara semuanya, model LDA menunjukkan kinerja terendah dengan akurasi 78,13%. Hasil ini menyoroti efektivitas keempat model dalam mengidentifikasi sampel fases PS dan NS dengan benar, dengan MLPNN menjadi lebih akurat, dengan mempertimbangkan sensitivitas dan spesifisitas yang ada pada tabel 5, model MLPNN mencapai sensitivitas dan spesifisitas yang kuat dengan nilai masing-masing 88,24% dan 93,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model MLPNN mampu mengidentifikasi sampel PS dan NS secara efektif. Sementara itu, model RF dan SVM menunjukkan sensitivitas yang sama dengan pengklasifikasi MLPNN, tetapi dengan spesifisitas yang lebih rendah, masing-masing 80% dan 73,33%. Model LDA memperoleh sensitivitas dan spesifisitas terendah di antara pengklasifikasi dengan nilai masing-masing 88,24% dan 66,67%. Secara keseluruhan, model MLPNN menunjukkan kinerja terbaik di semua metrik yang dievaluasi, menjadikannya model yang paling sesuai dan andal untuk kumpulan data. Selanjutnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi performa perangkat. Nah, di sini ada 5 jenis faktor. Yang pertama merupakan jenis dan juga jumlah sensor. Pilihan sensor yang digunakan sangat krusial. Setiap jenis sensor memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap berbagai jenis senyawa organik volatil atau VOC. Jumlah sensor yang digunakan juga mempengaruhi kemampuan sinus dalam menangkap informasi yang lebih kaya. Yang kedua merupakan metode pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel seperti volume sampel, waktu exposure, dan suhu dapat mempengaruhi konsentrasi VOC yang terdeteksi oleh sensor. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara dapat mempengaruhi kinerja sensor dan juga hasil analisis. Yang keempat merupakan processing data. Proses pembersihan dan normalisasi data sangat penting untuk menghilangkan noise dan meningkatkan akurasi hasil. Yang kelima merupakan mikrobiota dan VOC dari sampel feses yang berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu, sehingga hanya sebagian kecil dari ribuan sampel feses yang divalidasi secara konsisten. Serta kelemahan ini dapat diatasi dengan membekukan sampel feses segera setelah pengumpulan. Pendekatan ini akan membantu mempertahankan komposisi mikrobiota dari VOC. Terakhir ada perbandingan hasil uji sistem sinus dengan metode diagnostik konvensional.
Studi saat ini mencapai hasil yang lebih baik, membuktikan bahwa pendekatan saat ini lebih efektif dalam membedakan antara kasus NS dan PS. Selain itu, perlu dicatat bahwa studi ini menggunakan perangkat hidung elektronik yang dilengkapi dengan sensor semikonduktor oksida logam. Sensor ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan sensor berbasis polimer konduktif yang digunakan dalam studi sebelumnya, termasuk efisiensi biaya, kinerja lebih lama, waktu respon lebih cepat, dan masa pakai sensor yang lebih lama. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai poin kedua. Untuk poin ketiga akan kami diskusikan pada video selanjutnya.